Bimbi Rianda adalah teman masa SMP saya. Kami sekelas dulu di kelas 8. Tapi kami semasa sekolah dulu mungkin hanya sekedar bertegur sapa. Mungkin karena memiliki tipe yang berbeda, saya orangnya pendiam dan waktu banyak dihabiskan di dalam kelas. Sedangkan Bimbi seorang yang aktif menjadi ketua OSIS dan banyak berkecimpung di organisasi. Tapi Allah menakdirkan saya pada saat kali ini untuk mewawancarai Bimbi karena kisah hidupnya yang menginspirasi banyak orang. Karena dari kecil sudah ditinggal oleh kedua orang tua untuk selamanya, lalu neneknya yang mengasuhnya, dan di masa SMP sempat tinggal di panti asuhan untuk berangkat kuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi, Jawa Barat dibantu oleh guru-guru SMA-nya. Alhamdulillah Bimbi sekarang sudah mendapatkan pekerjaan yang mantap, yaitu menjadi dosen di Universitas Jenderal Ahmad Yani tersebut. Maka dari itu mari kita Assalamualaikum hadirkan saudara Bimbi warahmatullahi Rianda untuk wabarakatuh. menyimak bagaimana kisah hidupnya dari dia Waalaikumsalam kecil sampai warahmatullahi sekarang. wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, Sakti mengucapkan terima kasih kepada Bimbi yang telah menerima tawaran Sakti untuk podcast kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke Bimbi, sudah Ya, silakan. lebih 15 tahun kita tidak jumpa. Jumpa tatap muka, ini pun baru tatap muka lagi melalui via Iya, jemputan. Konon katanya Bimbi sekarang sudah menjadi sekretaris rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani yang baru saya ketahui beberapa menit ini. ya, siap-siap. Jadi Bimbi, lebih baiknya Bimbi menceritakan suksesnya Bimbi ini dari awal mulanya sampai sekarang. Jujur dulu waktu kuliah SMP dulu Sakti mendengar, tapi Sakti tidak berani bertanya pada Bimbi. Bimbi Walah, tinggal di panti asuhan. Mungkin karena tipe anak kita berbeda mungkin ya dulu. Sakti dulu habis hari di kelas, sementara Bimbi sibuk di organisasi. Dulu Bimbi ketua OSIS dulu nak. ya, Ketua udah. OSIS sampai sekarang sudah menjadi sekretaris rektor Jenderal Ahmad Yani. Silakan Bimbi ceritakan awal mula karir Bimbi dari kecil sampai sekarang. Walah. Baik, terima kasih Sakti. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih telah diajak kolaborasi bersama Sakti. Tentu ini sebuah penghargaan yang luar biasa. Teman lama tiba-tiba menghubungi dan mengajak berkolaborasi. Nah, kan Ya. begitu ya. Jadi yang lama silaturahmi kita terputus, sekarang kita bertemu kembali di via channel yang Sakti lakukan ini. Mm-mm. Tentu kita flashback dulu nih Sakti. Saya mengenal Silakan. Sakti ya di waktu saya sekolah dulu di SMP gitu ya. Bahkan kita pernah satu kelas nih. Ya, Nah, kalau Sakti ini selalu jagoannya guru-guru nih karena pintar. Kalau saya hanya jago ngomong saja, makanya duduknya di belakang. Kan begitu. ampun aduh. Bisa aja Widi gini. Iya. Jadi waktu di sekolah di SMP dulu kita satu kelas yang Sakti lebih cenderung kepada akademisi dan saya lebih condong kepada organisasi. Mm-mm. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas apresiasi ini Sakti. Dan tentu saya berharap Sakti selalu diberikan kesehatan, Amin, nah, amin. dan kemudahan dalam segala apa yang ingin diharapkan dan dilakukan ke depannya. Mm-mm. Baik, menjawab pertanyaan Sakti tentu ini tidak akan bisa habis panjang gitu ya, karena berbicara masalah kehidupan saya. Mm-mm. Tetapi saya mencoba meringkas setidaknya apa yang perlu saya sampaikan dan apa yang bisa dipahami oleh pendengar setia dari YouTube channel Sakti ini. Mm-mm. Benar seperti yang Sakti sampaikan bahwa dulunya itu saya tumbuh dan kembang di panti asuhan. Mm-mm. Saya dibesarkan di panti asuhan, panti sosial anak asuh Lubuk Bilangan,
yang berada di Kota Padang, Kelurahan Batu Gadang, gitu ya. Kecamatan Nah, Bukit. iya, itu tuh di pinggirnya Kota Padang gitu ya. Dan di samping itu juga pertanyaannya lagi adalah kenapa tinggal di panti asuhan? Nah, tentu harus mengetahui dulu backgroundnya Iya. bahwa saya kecil Sakti, bahwa di usia 2 tahun itu orang tua saya telah meninggal, dan ketika orang Itu tua saya ketika meninggal, umur 2 tahun itu ayah atau ibu? ibu. Ibu. Dan iya, dan tak berlangsung lama setelah itu juga ayah, dan saya dibesarkan sama keluarga pihak ibu, yaitu Berapa bersama jarak nenek ayah dan dengan ibu kakek. tuh? Bagaimana? Berapa jarak meninggalnya ayah dengan ibu? Berapa tahun? Agak lumayan, jadi tepatnya saya juga kurang lupa karena itu waktu kecil ya Sakti. Nah, tetapi saya di usia 2 tahun itu, saya tinggal bersama nenek dan kakek. Nenek dari Nah, pihak ibu. dari pihak ibu, seperti Mm-mm. itu. Jadi setelah itu dalam perjalanan hidup yang namanya kehidupan ada lika dan likunya, sehingga di waktu itu saya memilih lebih baik saya ingin di panti saja. Mm-mm. Karena tentu di panti saya akan bisa mengeksplor kemampuan saya mendapatkan pendidikan yang baik, dan saya mendapatkan hal-hal apa yang bisa menjembatani saya dengan apa yang saya cita-citakan. Ya. Sehingga di SMA, saya di SMA 14 Padang, dan di situ juga saya masih anak panti asuhan. Nah, Mm-mm. itu kalau pertanyaan tadi. Jadi begitu ya Bimbi ya. Jadi Iya. dari dari kecil lah tinggal di panti asuhan dari SD. Ya, kalau untuk di panti ini saya mau masuk SMP, Sakti. Mau saya Karena dari SMP. iya, karena dari usia 2 tahun sampai SD itu, sampai pertengahan SMP itu kan saya bersama nenek dan kakek. Dondon dan Bimbi katanya anak tunggal. Iya, Kalau sepupu ada kan? kalau untuk sepupu itu ada Sakti. Jadi kan namanya kalau di Padang, tentu kalau seandainya silsilah itu kita kan banyak ya. Ada paman, ada tante dan sebagainya itu. Dan saya pun juga memiliki keluarga yang besar gitu ya. Tetapi untuk keluarga kecil saya, alhamdulillahnya saya hanya anak semata-wayang. Sehingga tidak menjadi beban moral bagi saya. Ketika kalau seandainya saya punya adik atau kakak kan menjadi tanggungan nantinya. Tetapi ketika saya hanya sendiri, tentu saya hanya memikirkan diri saya mau kemana ke depan. Kan? Setelah tamat SMA di SMA Papua Padang, kemana Bimbi berkarir lagi? Iya. Dan ini sangat lucu juga ceritanya. Ketika di SMA 14 Padang, tentu saya hanya memilih dua pilihan opsi. Apakah saya ingin kuliah atau saya bekerja? Kalau seandainya saya kuliah, uangnya dari mana? Nah, ya kan? Di panti asuhan kita hanya difasilitasi sampai SMA. Dan tetapi saya meyakini bahwa yang mampu merubah nasib saya tentu adalah saya sendiri. Makanya saya membulatkan niat, mengikrarkan diri saya harus kuliah dimanapun itu. Nah, karena maaf Sakti, waktu dulu di zaman kita PMDK istilahnya itu saya tidak diterima nih. Nah, akhirnya saya bingung nih, mau kuliah di mana nih, gitu ya. Dan saya membukalah di situs Google, karena di zaman kita terkenalnya warnet dulu ya. Nah, di warnet saya searching tuh, karena background saya, cita-cita saya itu dari SMP ingin prodi hubungan internasional, maka saya langsung mencari HI yang masih buka di Indonesia. Dan ternyata akhirnya masih ada yang buka tuh, yaitu HI Universitas Jenderal Ahmad Yani yang terletak di Bandung, khususnya di Kota Cimahi. Saya daftar dan saya diterima di jalur prestasi. Jalur prestasi. Ya. Tetapi tidak sampai di situ, saya berpikir 2 kali lagi. Saya sudah diterima, tapi uangnya dari mana? Kan begitu ya. Akhirnya saya mencoba diskusi sama guru-guru SMA, dan guru-guru SMA saya mengatakan, Bismillah nak. Iya,
kamu pasti bisa. Akhirnya guru-guru SMA saya itu kan Negeri 14 Padang itu patungan mengumpulkan uang, ya. Jadi itulah biaya saya membeli tiket pesawat dari Padang ke Jakarta menuju ke Bandung tempat saya diterima berkuliah. Seperti itu. Jadi guru-guru SMA yang memodali Bimbi pergi ke Cimahi dulu. Iya, mengodali transportasi Itu akomodasi saya untuk sampai di kampus yang saya ya, diterima. rendah. Terus Bimbing tes Cimahi tersebut di mana tuh Bimbing? Oke. Apa Dan ada kos, apa ada family atau bagaimananya? oke ya, ini pertanyaan menarik ya. Nah, ketika saya masih ingat juga Sakti itu pada tanggal 31 Agustus 2013, tepatnya saya sampai di Universitas Jenderal Ahmad Yani atau kita singkat dengan istilah Unjani ini, saya sampai itu jam 10 malam. 10 malam. Saya dititipkan Di sama bandara toh. travel. Bagaimana? Jam 10 malam itu di bandara. Oh, tidak, saya sudah sampai di gerbang depan Unjani. Mm-mm. Saya hanya membawa satu koper dan badan saya sendiri, dan di saat itu saya tidak memiliki keluarga sama sekali di sini. Ya kan? Saya bingung karena pegangan uang saya waktu itu hanya tinggal 400.000 kurang lebih. Hmm. Ya. Dan saya harus kemana ini? Dan di saat itu juga lah saya berpikir mungkin untuk malam ini lebih baik saya di masjid saja terlebih dahulu untuk Baju berlindung tidak enak. dan berteduh. Ya. Tetapi, nah saya kepikiran nih sambil jalan dari gerbang Unjani menuju Masjid Unjani, saya kepikiran, kan saya diterima pernah dihubungi oleh dari pihak panitia penerimaan PMB Unjani, gitu ya. Kenapa tidak saya coba hubungi? Barangkali di Unjani ada yang namanya asrama, ya kan? Ya, Di asrama. waktu malam itu juga saya mencoba menghubungi dan ternyata alhamdulillahnya Tuhan memudahkan saya Sakti. Di saat itu juga ada satu kamar yang kosong, orangnya tidak jadi mengambil kamar itu dan saya disuruh masuk asrama. Jadi Asrama. saya tidak jadi nginap di masjid malam itu, tapi saya langsung masuk asrama. Jadi hari pertama langsung nginep di asrama ya, ketika di Unjani. Nah, itu posisi Bimbi sudah pasti diterima dan di Unjani. Setelah saya telah diterima, telah mendapatkan nomor induk mahasiswa, dan telah mendapatkan secara administratif kemahasiswaan saya. Ya. Jurusan hubungan internasional ya. Jurusan. Terus dan Bimbi dan biaya dibantu sama 14 dulu. Terus untuk Kenapa? bayar kuliah bagaimana Bimbi? Nah, kalau untuk biaya dari Padang sampai Unjani ini saya dibantu dan didukung oleh guru-guru saya yang saya anggap mereka adalah orang tua terbaik bagi saya. Nah, dalam konteks biaya kuliah ini saya pikir lagi nih Sakti, bagaimana ini? Gitu ya. Untungnya di kampus saya waktu itu ketika saya menceritakan saya memiliki niat kuliah, namun kondisi saya untuk saat ini belum bisa membayarkan biaya kewajiban saya, apa yang perlu saya lakukan? Nah, di saat itu dari pihak kampus memberikan keringanan. Ya udah, silahkan dicicil sampai Anda bisa. Nah, gitu Sakti. Akhirnya saya putar otak lagi, bagaimana saya mendapatkan uang ini? Akhirnya ketika saya mendapatkan uang ini, saya mencoba cari peluang. Kebetulan saya di asrama, saya melihat nih, kalau di Sunda itu kan panggilannya akang-akang gitu ya. Kalau kita di Padang udah gitu ya. Saya melihat di asrama ini polanya banyak anak kedokteran, banyak anak farmasi, prodi lain. Dia terlalu sibuk untuk kuliah. Sehingga dia kalau cuci baju ke laundry. Dan saya berpikir daripada dia ngantarin baju ke laundry di luar, kenapa tidak saya cucikan saja di dalam? Hemat waktu, cepat, dan sudah rapi di dalam lemarinya. Akhirnya saya bilang nih, Kang, mau nggak bajunya saya cucikan? Ya. Gitu kan. Ternyata alhamdulillahnya mereka memberikan respon yang positif, ya kan? Akhirnya
saya mengandalkan itulah dan saya dibayar tiap bulannya, dan situlah saya mengumpulkan uang untuk kehidupan makan, ya kan, untuk menyisihkan untuk biaya kuliah. Di samping itu juga saya pun juga mengejar target nih, bagaimana uang kuliahnya harus segera lunas. Saya pun juga door to door ke kawasan komplek rumah di belakang kampus untuk mengajar anak-anak sekolah, apakah itu haji, apakah itu privat sekolahnya, dan itu saya lakukan. Dan kebetulan semuanya sudah terkumpul selang berapa semester, ternyata nilai saya sangat memuaskan dan saya berani mengajukan beasiswa ke provinsi dan ke Kota Padang. Bahkan waktu itu saya juga mendapatkan beasiswa dari Semen Padang. Nah, setelah saya mencoba meniti ada beasiswa, pekerjaan, dan tetap kuliah. Jadi itulah yang saya putarkan dalam kehidupan sehari-hari selama saya menempuh pendidikan di Unjani ini, Sakti. Yang Bimbi cucikan tadi pada orang tersebut teman kuliah atau masyarakat biasa tuh? Teman kuliah, karena ini masiknya itu tuh adalah akang-akang kakak senior yang ada di asrama. Jadi di Universitas Jenderal Ahmad Yani ini, mungkin kalau dulu Sakti kuliah di UNAN kan asrama itu khusus tingkat pertama, Betul. ya kan? Nah, kalau di sini di kampus saya ini dulunya itu asrama itu semua tingkatan ada, Sakti, dari tingkat pertama, tingkat kedua, sampai tingkat profesi koas pun juga ada. Jadi besar sebenarnya. Ya, sehingga itu telah yang saya manfaatkan dan peluang itu yang saya ambil. Bagaimana Bimbi menjalani perkuliahan itu? Apakah lancar? Apakah ada masalah? Kalau berbicara perjalanan perkuliahan, di dalam kondisi perkuliahan yang saya jalani itu alhamdulillah lancar, Sakti. Mungkin Sakti bisa merasakan, melihat bagaimana saya survive ketika saya sekolah dulu, bagaimana saya bisa kuliah dengan sekolah dengan lancar. Di samping itu bagaimana saya menyibukkan kesibukan saya dengan organisasi. Pola itu sampai saat kuliah tetap saya bawa. Jadi masih Sembari semangat saya dulu ya. Ya, jadi sembari saya kuliah, saya pun juga aktif di organisasi-organisasi kayak himpunan, BEM, Ormawa, bahkan organisasi-organisasi eksternal kayak Asia Afrika, ASEAN, bahkan di tingkat internasional. Bagus. Berapa lama biasanya nih? Banyak nih di Unan, banyak setihak lah. Kalau orang organisasi ini merapat dia akademiknya, mungkin tamat 4 tahun menjadi 5 atau 6 tahun. Jadi tidak begitu kan? Oke, untungnya ya yang tadi Sakti di awal saya mengatakan saya telah mengikrarkan diri saya daripada merantau ke Bandung atau Cimahi ini untuk pendidikan. Tentu fokus pertama saya adalah menyelesaikan studi tepat waktu. Dan alhamdulillah saya selesai 3,5 tahun, lulus dan lulusan terbaik di universitas. Alhamdulillah. Jadi wisuda dulu itu 2017 awal. Ya, awal 2017. Awal 2017. Itu langsung mengambil S2. Nah, jadi semasa ketika jadi Sakti dalam perjalanan saya perkuliahan, saya aktif organisasi, saya mencari jejaring dan relasi, saya pun juga ikut seperti kayak konsultan-konsultan. Jadi sembari di tingkat akhir itu saya telah memiliki pekerjaan, Sakti. Nah, jadi ketika saya wisuda pun juga saya telah memiliki pekerjaan dan telah mendapatkan benefit untuk hidup saya. Nah, di samping itu ketika saya lulus wisuda, di Unjani ini memiliki program lulusan terbaik itu ditarik menjadi dosen di kampus ini. Jadi S1 Sehingga sudah menjadi dosen BEM dulu. ya, Oh, jadi bisa jadi S1 dosen dulu ya? tidak. Jadi sembari saya dikader untuk menjadi dosen, karena kan ketika kita wisuda di sini, saya dikontrak untuk dikaderkan dosen, sehingga saya buat perjanjian, saya harus selesaikan kuliah S2, saya mendapatkan beasiswa S2 dari Unjani di Universitas Pajajaran. Nah,
semasa saya kuliah S2, saya diberikan bekal pemahaman untuk mendampingi Bapak Rektor Unjani. Nah, ketika telah selesai S2 saya dipindahkan home base saya kepada prodi sebagai dosen. Tetapi sampai saat ini saya juga masih melekat menjadi sekretaris rektor Unjani. Dari yang bagus tuh, Bibi. Iya, Dan jadi menjadi sekretaris rektor. Jadi awal mulanya ya, itu jadi sekretaris rektor dulu tuh. Karena iya. sering bekerja sama rektor. Ya, jadi ya itu Sakti ketika sembari saya kuliah S2, saya pun juga ditempa, dibekali secara keilmuan protokoler dan lain sebagainya mendampingi rektor, pimpinan di universitas. Nah, jadi ya itu tadi. Jadi banyak hal-hal yang dipelajari sehingga dalam kondisi saat ini pun juga ketika saya telah selesai S2, saya kembali mengajar menjadi dosen dan itu berbarengan dilakukan. Mm-mm. Ini setiap di WA tuh nanti pergi ke Malaysia. Atau Oh iya. kegiatan campus tuh, Bibi. Iya, Pergi jadi ke begini Malaysia Sakti. tersebut. Ya, saat ini kebetulan dengan job desk saya juga melekat dalam tingkat skala universitas. Jadi ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kampus saya ikut. Ini jadi promosi nama kampus ya di channel Sakti. Tidak apa-apa, tidak Jadi masalah. Tidak ada yang marah. ya, jadi kampus saya ini namanya Universitas Jenderal Ahmad Yani yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat dinaungi oleh Yayasan Kartika Eka Paksi. Mm. Jadi bagaimana kampus kita ini memiliki slogan Smart Military University, orangnya pintar, orangnya memiliki dedikasi militer yang disiplin, dan sebuah akademisi universitinya. Mm. Nah, dalam tahun terakhir ini, kita lebih banyak mengedepankan dengan tema Unjani Goes International. Jadi, banyak kerjasama apakah itu MOU, LOI, implementasi lainnya kita lakukan di berbagai negara, khususnya di negara-negara ASEAN. Sehingga ketika Sakti menghubungi saya, mohon maaf Sakti waktu itu saya lagi di Malaysia atau di negara lain. Jadi kita banyak melakukan hal-hal seperti itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kampus kami. Dan selain Malaysia, kemana saja Bibi ini? Melancong dari tema saja ya. Selain Iya, Malaysia, kemana saja Bibi pernah? kalau berbicara Mana masalah saja? ya, kalau berbicara masalah kunjungan beberapa negara ya mungkin Sakti di samping ada tugas pekerjaan dan tipikal saya pribadi yang hobinya jalan-jalan, tentu saya telah mengeksplor berbagai negara di berbagai belahan dunia. Eropa mana? Kalau ke Eropa pernah Sakti. Aduh. Amerika? Kalau mereka kemarin itu kita akan nantinya kita akan ke Amerika saya belum. Amerika belum. Semoga sukses. Kembali ke tema lah. Apa yang Bibi rasakan? Nilai kehidupan yang Bibi rasakan dari kecil sampai sekarang ini. Oke, nilai kehidupan yang apa yang bisa saya pelajari dalam kehidupan diri saya ya. Yang pertama, saya bersyukur garis takdir saya ditentukan oleh Tuhan seperti ini. Yang kedua, saya merasa sangat beruntung dengan apa yang saya lalui saat ini. Karena kenapa? Mungkin kita usianya sama, tetapi mental dan fisik saya mungkin melebihi dari usia saya. Saya bagaimana survive akan hidup, bagaimana saya harus berjuang sendiri untuk mencapai apa yang saya inginkan, ya kan? Dan bagaimana saya harus dewasa sebelum waktunya untuk mengambil keputusan-keputusan untuk diri saya. Nah, dan itulah yang saya lakukan. Dan bagaimanapun juga untuk saat ini, mungkin banyak orang mengatakan, lo sekarang udah sukses ya. Bagi saya, Sakti, tidak ada standar dan kriteria sukses bagi diri saya. Yang jelas adalah
apa yang saya dapatkan hari ini adalah dampak, efek dari apa yang saya perjuangkan. Dan saya sekarang hanya menikmati proses yang saya lalui saat ini. Jadi yang ketika orang tujuan hidupmu apa, saya tidak pernah muluk-muluk sakti. Yang jelas bagi saya adalah ketika saya bisa hidup saat ini, orang lingkungan saya bisa saya bantu, dan orang yang ada di sekitar saya tidak merasa terganggu, dan bahkan kehadiran saya di nanti-nanti. Itu saja sudah cukup bagi saya. Salah Gitu. satunya saat menunggu kehadiran Bimbi nanti di Padang. Ketemu kita ya. Oke, gitu. Pasti nanti kalau seandainya saya balik mudik ke Padang, pasti nanti Sakti akan saya hubungi dan kita akan lebih ngobrol panjang, bahkan mungkin kita akan bertemu langsung. Apakah saya akan mengunjungi rumah Sakti? Oke. Sakti di mana buat? Oke, siap. Ya, ya, ya. Iya, aku juga tahu Mas Sakti kan dulu waktu saya SMP itu kan tradisi saya itu tuh kalau dulu kan kita pulang sekolah di SMP itu kan kalau di simpang Jadul. SMP kita itu kan angkotnya udah pada penuh tuh. Makanya saya jalan dulu tuh melewati rumah Sakti baru mendapatkan angkot yang kosong. Oh, jadi menjelang Masjid Ihsan itu Bimbi ambil angkot. Iya, itu dulu sama bareng-bareng itu sama teman-teman yang lain Sakti. Jadi jadi Mas Sakti tidak pernah kan? Ya, aku pernah mampir ke rumah Sakti waktu itu acara kelas waktu itu kalau nggak salah. Saya jelas. Masya Allah lupa Sakti ya. Aduh, acara apa dulu tuh? Apa ya pokoknya intinya sama teman-teman yang lain kayak ada Revina dan circle kita yang lain dulunya. Mm-mm. Ingat Ayu Dina Rizky? Iya, Ayu kenal. Dina Rizky 2 tahun satu SMA sama Sakti dulu. Dua Oh tahun iya, di SMP, 2 tahun pula di SMA. iya benar. Sekarang sudah PNS pula dia. Alhamdulillah. Jadi ya itu tadi Sakti bahwa hidup ini tentu kita harus membuka silaturahmi dan jejaring gitu ya. Ternyata saya sangat bersyukur orang-orang teman-teman saya dan sudah ada di posisi-posisi saat ini. Gitu. Ya. Yalah, Bimbi. Nilai-nilai kehidupan kita bahas. Nah, sekarang kita bahas untuk keluarga ceritanya. Apa nenek sehat di kampung? Alhamdulillah Sakti nenek alhamdulillah sehat. Hmm, Dan keluarga yang lain juga sehat. Alhamdulillah. Oke. Kalau co- contoh manusia yang hebat lah Bimbi ya saya ini kan. Ketemu dan tidak merasakanlah kehadiran ibunda istilahnya. Nah, dari umur Mm-mm. 2 tahun Iya. tinggal di panti asuhan dari SMP. Ah, Mm. jadi Bimbi ke sekolah dulu bagaimana caranya tuh? Dan dibiayai panti asuhan itu. Iya, karena kalau kita di panti itu, Sakti, di panti saya ya, nggak tahu tuh panti yang lain, karena kan kebijakannya berbeda-beda, bahkan cara yayasannya juga berbeda-beda. Yang jelas, Alhamdulillah di panti saya itu adalah panti yang sangat luar biasa. Baik dalam mendukung potensi kita dalam akademik, kita didukung biaya kuliah, kita difasilitasi biaya hidup, bahkan kita difasilitasi hobi kita apa. Jadi memang telah diarahkan dan ditambah itu tuh ya kita selalu diajarkan bagaimana kita memiliki agama yang baik karena banyak program di panti itu bersolat berjamaah, mengaji, tadarus dan lain sebagainya itu diajarkan. Bahkan itulah salah satu mengapa saya bilang dalam hidup ini saya beruntung, saya pernah berada di kondisi-kondisi saya yang ditempa seperti itu. Satu sangka Bimbi dulu kan waktu jajan bilang tinggal di panti itu di panti Mentawai dulu tuh dekat SMP. Tidak, tidak. Iya, kalau di SMP kita juga ada panti, bahkan teman kita juga ada di panti Mentawai itu kan. Tapi tidak, kita beda panti. Saya panti yang di ujung, di Kendal. Di Batu Dadang ya. Jadi Bimbi kenapa tidak ada urus-urus beasiswa di sini ya? Oh, kayak bidik misi dulu kan? Oke, Sakti. Yang pertama adalah
kenapa saya di awal dulu di SMA tidak mencoba mengambil PMDK, bidik misi dan sebagainya. Itu telah saya coba lakukan, tetapi memang belum rezekinya. Dan yang kedua, saya mengatakan, ketika saya tak dapat, apakah saya hanya berdiam diri? Apakah saya tidak kuliah? Kan begitu ya. Tetapi saya mengatakan, saya ingin merubah nasib saya. Tentu saya harus kuliah. Bagaimana caranya? Ya udah, saya memiliki tangan, saya memiliki kaki, saya dikasih akal sama Tuhan. Bagaimana tidak saya berdayakan ini? Bagaimana saya harus bisa kuliah? Jadi saya begitu dulu, tipikal saya sakti. Saya tidak tipikal orang yang tidak di awal itu ya udah harus istilahnya meminta dulu, tidak. Saya melihatkan dulu potensi saya, apakah kualifikasi saya telah memenuhi standar yang ingin mereka lakukan, baru saya berani. Makanya saya cerita tadi di Sakti bahwa semasa awal tingkat pertama kuliah saya survive. Ketika nilai saya sudah keluar, IPK saya terlihat bagus, saya berani nih mengajukan beasiswa. Dan karena saya pede gitu ya, saya sudah percaya diri, saya kuliah di Unjani, IPK saya waktu itu segini, dan saya daftarkan. Ternyata saya difasilitasi mendapat beasiswa di Semen Padang, bahkan di kota. Apa ada rencana nyambung S3? Iya, karena memang tuntutan pekerjaan saya memang diwajibkan untuk menyelesaikan pendidikan doktoral. Sehingga dalam waktu dekat ini, Sakti, saya juga akan mengambil pendidikan doktor karena kan masih dalam kondisi transisi pekerjaan. Jadi saya belum sempat, tetapi memang itu dalam waktu dekat telah direncanakan. Apa ada rencana dalam atau luar negeri? Kalau untuk kondisi saat ini, saya memang telah memprogramkan, mencanangkan itu di luar, Sakti. Di luar negeri. Ya, di luar Mana negeri. tuh? Jadi mudah-mudahannya semoga dilancarkan apa yang diharapkan ini. Di mana tuh rencananya tuh? Kalau berbicara di mana rencananya itu tuh ada beberapa pilihan, tapi tidak perlu saya sebutkan juga. Ya jelas intinya pada saat ini saya mencoba mempersiapkan diri, kualifikasi diri untuk memenuhi standar persyaratan apa yang disyaratkan untuk bisa kuliah di sana. Nah, karena waktu membatasi ini, ya. Terakhir lah. Ya, Apa oke. pesan-pesan yang ingin disampaikan pertama terhadap nenek lah dulu. Kalau nenek mendengar ini nanti. Oke. Berbicara masalah pesan terhadap nenek, iya saya hanya mengatakan terima kasih, beribu terima kasih karena kenapa? Apa yang saya dapatkan saat ini adalah restu dan doa dari nenek. Tentu itu tidak bisa saya balas demi apapun. Kakek masih Ya, ada? kalau kakek itu sudah tidak ada, Sakti. Jadi ketika saya tingkat pertama kuliah dan ternyata tanggal 13 Mei 2014 kakek telah meninggal. Jadi berapa Ya. sekarang tuh umur nenek nenek bibi itu? Nenek satu alhamdulillah masih hidup sekarang bibi. Umurnya sekarang sudah 72 lah. Oke. Iya, kalau nenek saya kurang lebih ya 280-an Sakti, dan itu adalah nenek paling terbaik di dunia. Karena kenapa saya mengatakan seperti itu? Beliau adalah wanita yang kuat, bahkan lucunya Sakti, sampai saat ini gara-gara nenek ini nih saya tidak jago manjat. Setiap main Karena kenapa? setiap main manjat langsung Karena, teriak. iya Sakti. Karena waktu saya kecil, yang manjat itu nenek saya, manjat pohon, dan saya disuruh ngumpulin buah di bawah. Iya, jadi beliau itu adalah orang. Kalau saya cerita tentang nenek, tentu tidak akan ada habis waktu ini, tidak akan luar biasa, ini nggak akan cukup karena itu adalah Kalau luar tidak biasa. cukup, dia nanti kalau bersedia. Iya, Ah, ini tadi untuk nenek. Sekarang untuk guru-guru SMA 14 lah. Yang telah berjasa, yang menandakan mimpi. Yang menandakan mimpi ke menjadi ini. oke, siap. Ini ya terkhusus untuk semua guru saya Sakti karena semuanya sama. Karena bagaimanapun juga dari sekolah saya tingkat pertama, SD,
sampai saat ini saya selalu menjaga baik komunikasi dan hubungan silaturahmi. Tentu itu yang perlu saya lakukan karena ya bagaimanapun juga keberhasilan saya juga ada ridho dari guru gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan dan saya pun juga mengucapkan terima kasih bahwa dalam kehidupan saya, walaupun saya tidak memiliki orang tua, tetapi saya mendapatkan rasa orang tua dari guru-guru semua. Bagaimana perhatiannya, bagaimana beliau menanya kabar saya. Jadi ya itu tadi sakti. Jadi saya merasa orang paling beruntung di dunia ini. Karena saya merasa banyak memiliki orang tua yang perhatian, yang membimbing saya dan mengarahkan saya. Bib, kamu harus ke sini, jangan belok, lurus. Nah, seperti itu yang saya rasakan. Jadi untuk guru-guru saya dimanapun berada dan bagaimanapun kondisi saat ini, saya mengapresiasi, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sampai saat ini. Seperti itu. Insyaallah sedikit ke salah satu 2014. Ya. Iya. Ibu Nini Anda Besari tahu. Iya, itu luar biasa Bu Anang Sakti. Saya sangat kenal dan bahkan dengan anak beliau saya juga berteman dekat. Asik. Jadi juga sharing ke rumah beliau waktu dulu. Ibu Anam tersebut adalah istri dari adik Bapak Sakti. Walah, ternyata ya dunia ini sempit ya. Jadi mana kita ngobrol ternyata ini. Jadi Cari Asia itu adik sepupu Sakti itu. Oh, walah. Sahabatku Sakti dengan Cari Asia. Iya. Terus Teh Una, Mamak Sakti itu. Walah, ternyata Pak ya. Pak Dede. Ya, benar sekali Sakti. Waduh, ternyata sempit dunia. Oke, Nah, Sakti. Sakti Badikan lah. Oke, terima kasih. Kalau dulu SMP siapa yang masih maju sebelum bimbing? Dulu SMP masih komunikasi sampai sekarang. Kayak Bu Armaini, Bu Eli, jadi banyak lah Sakti. Jadi Bu Eli kalau Yanti. Sanedi, bagaimana? Eli mana nih? Eli Yanti, Bu Eli Murni, Eli Mone. ya guru bahasa Indonesia kita. Besar. Nah, iya itu tentu saya selalu menjaga baik komunikasi dan silaturahmi itu. Ya. Apalagi momentum khusus saya selalu menghubungi beliau dan menanya kabar-kabar beliau. Terima kasih Bibi atas ketersediaan waktunya dan mau memberikan waktu kepada Sakti walaupun Bibi super sibuk saudara Sakti lihat nih. Oh tidak Sakti, ya kalau untuk Sakti kapanpun dihubungi siap. Terima kasih. Kita mudah-mudahan ada waktu nanti kita buat di mana. Salah satu jadi cepat benar tuh di Bandung kan. Nah, doakan segala urusan Bibi diperlancar. Amin. Diperlancar oleh Allah SWT dan cari Bibi makin sukses dunia akhirat dan sampai lupa calon jodoh nanti ya. Iya Sakti. Ya. Oke Sakti, terima kasih banyak. Begitu juga Bibi di sini mengucapkan terima kasih. Semoga Sakti kedepannya selalu baik dan sehat. Itu yang pertama yang harus yang didapatkan, dan segala apa yang diinginkan dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Terima kasih Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.